Shalom teman-teman semua, saya Trishensi Walete sebagai PIC persiapan pada kegiatan penyuluhan yang akan segera kita laksanakan. Oleh karena itu, sebelum kita melangsungkan kegiatan penyuluhan kita ini, saya akan memastikan kembali semua PIC sudah mempersiapkan diri, tugas dan tanggung jawabnya dengan benar. Oleh karena itu, saya akan membacakan kembali rundown acara kegiatan penyuluhan kita. Yang pertama, sesi pembukaan yang akan berlangsung selama 5 menit, dan PIC-nya adalah Rebecca Austin Suwat. Bagaimana, Rep? Apakah sudah siap? Sudah siap, Tris. Baik. Kita lanjut di sesi selanjutnya, yaitu kegiatan penyuluhan yang akan berlangsung selama 25 menit, dan PIC-nya adalah Cindy Pitaloka. Bagaimana, Cindy? Apakah sudah siap? Siap. Baik. Selanjutnya, sesi tanya-jawab yang akan berlangsung selama 5 menit, dan PIC-nya adalah Juliana Damanik. Bagaimana, Jul? Apakah sudah siap? Ya, sudah siap. Baik. Juliana siap ya. Dan sesi kesimpulan dan evaluasi yang akan berlangsung selama 10 menit, dan PIC-nya adalah Putri Wariso. Bagaimana, Put? Apakah sudah siap? Iya, sudah siap. Baik, Putri siap ya. Selanjutnya, penyaji materi pada kegiatan penyuluhan kita adalah Gabriela. Bagaimana, Gab? Apakah sudah siap? Ya, sudah siap. Baik, penyaji materi siap ya. Selanjutnya, moderator yang akan dibawakan oleh Intan. Bagaimana, Intan? Apakah sudah siap? Ya, sudah siap. Baik. Selanjutnya, fasilitator kita pada kegiatan penyuluhan ini adalah Santi. Bagaimana, Santi? Apakah sudah siap? Siap. Baik. Notulen pada kegiatan penyuluhan di saat ini adalah Anastasia. Bagaimana, Tasya? Apakah sudah siap? Siap. Baik, dan observer kita pada kegiatan penyuluhan ini adalah Keisha. Bagaimana, Keisha? Apakah sudah siap? Iya, sudah siap. Baik, semua PIC sudah siap ya. Saya harap semua panitia, baik itu PIC, penyaji materi, fasilitator, moderator, notulen, observer, bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab teman-teman semua dengan maksimal ya. Dan saya harap kita semua dapat bekerja sama dengan baik dan kompak agar kegiatan penyuluhan ini dapat bermanfaat bagi setiap orang yang mengikutinya. Oke, teman-teman semua, semangat dan mari lakukan bagian kita dan sisanya biarkan Tuhan yang lakukan bagiannya. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu karena telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk mengikuti kegiatan kami pada hari ini. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Rebecca Austin Suwat. Saya adalah mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Pelita Harapan. Hari ini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan teman-teman saya yang juga merupakan mahasiswa-mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Pelita Harapan. Kehadiran kami pada hari ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan kepada Bapak dan Ibu sekalian mengenai pentingnya penggunaan masker pada karyawan mebel dan kebersihan lingkungan di sekitar mebel. Kami harap setelah penyuluhan ini, Bapak dan Ibu dapat mengerti
bahwa penggunaan masker itu sangatlah penting dan kebersihan di lingkungan kerja Bapak dan Ibu juga sangat penting. Sebelum memulai kegiatan penyuluhan pada hari ini, marilah kita berdoa meminta kelancaran kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak dan Ibu, waktu penyuluhan pada hari ini kira-kira membutuhkan sekitar 40 menit. Apakah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu bersedia? Bersedia. Ya, bersedia. Ya, bersedia. Baiklah, selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sekarang kita masuk pada penyampaian materi yang akan disampaikan oleh teman saudari kami Gabriela. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang sudah mengizinkan saya untuk dapat berada di sini untuk menjelaskan penyuluhan penggunaan masker pada karyawan Maple dan kebersihan lingkungan sekitar Maple. Saya berharap keadaan Bapak Ibu di sana sehat-sehat selalu dan juga tetap bersemangat ada di tempat ini untuk menerima materi tentang penyuluhan penggunaan masker dengan baik. Pertama-tama kita lihat dulu videonya, video materi. Gunakan sisi yang berwarna pada masker di bagian luar dan sisi yang berwarna putih pada bagian dalam. Serta pastikan kawat masker terletak bagian atas. Gunakan masker dengan menutupi bagian hidung, mulut, dan dagu secara keseluruhan. Lalu, menekan bagian kawat masker pada batang hidung dengan kedua tangan agar masker tertutup rapat. Langkah-langkah membuka masker dengan benar. Pertama-tama, lepaskan masker dengan memegang bagian karet yang dikaitkan ke telinga. Lalu, buang masker ke tempat sampah. Cuci tangan menggunakan air yang mengalir dengan sabun atau antiseptik. Penggunaan masker yang salah. Kawat masker diletakkan di bagian bawah. Masker diturunkan di dagu, tidak menutupi mulut dan hidung. Masker hanya menutupi mulut dan tidak menutupi hidung. Sudah ya? Langsung akan share materi. Pengertian masker. Masker adalah perlindungan pernafasan yang digunakan sebagai metode untuk melindungi individu dari menghirup zat-zat bahaya atau kontaminan yang berada di udara. Perlindungan pernafasan atau masker tidak dimaksudkan untuk menggantikan metode pilihan yang dapat menghilangkan penyakit. Jadi, Bapak Ibu pasti sudah mengerti secara garis besar apa itu masker. Nah, kalau misal Bapak Ibu sakit flu,
Dan pakai masker itu bukan berarti dapat menghilangkan penyakit yang Bapak Ibu derita. Itu penggunaan masker itu dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit dan juga mencegah Bapak Ibu yang sakit itu agak berkurang gitu loh penyakitnya, karena kan masker ini menyaring atau memfilter debu-debu sama partikel-partikel yang nggak bisa disaring sama bulu hidung. Nah, tetapi digunakan untuk melindungi secara memadai pemakainya. Pendapat dari Cohen dan Bertner 2012 dalam Wibowo 2017. Selanjutnya, masker secara luas digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap partikel dan aerosol yang dapat menyebabkan bahaya bagi sistem pernafasan yang dihadapi oleh orang yang tidak memakai alat pelindung diri. Bahaya partikel dan aerosol dari berbagai ukuran dan sifat kimia yang berbeda dapat membahayakan manusia. Maka NIOSH merekomendasikan masker yang menggunakan filter. Ini pendapat dari Ash Bouk et al. 2009. Maka dari itu, Bapak Ibu disarankan untuk menggunakan masker, baik surgical mask atau masker kain. Perlu diperhatikan, surgical mask atau masker kain itu, yang masker kain, kainnya atau filternya diperhatikan untuk tidak hanya satu lapis, tapi 3-2 lapis ya. Selanjutnya, cara menggunakan surgical mask atau masker umum dengan baik dan benar. Di sini saya lupa menambahkan, yang pertama, kalau mau memakai masker apapun itu, harus mencuci tangan minimal 20 detik dengan 6 langkah. Setelah itu, cek dulu keadaan maskernya, kotor atau tidak, ada lubang atau tidak, seperti itu ya. Selanjutnya, saat memakai masker, sisi yang berwarna hijau harus berada di luar. Itu berfungsi sebagai penolak, dan sisi yang putih berada di dalam, dekat mulut kita sebagai penyerap. Sudah dijelaskan di video tadi. Untuk memakai masker yang berwarna di luar itu yang berwarna ya. Jadi nggak ada ceritanya orang sakit itu yang berwarna, lapisan yang berwarna itu ada di luar. Kalau yang sembuh atau yang sehat-sehat aja, yang lapisan putih itu ada di luar. Terus yang selanjutnya, pastikan masker menutup hidung, mulut, dan sampai ke dagu. Jadi nggak hanya di wajah aja, tapi sampai dagu. Direkatkan pada bagian hidung, bentuknya akan menyesuaikan bentuk hidung. Pastikan juga kalau Bapak Ibu pakai masker, itu nggak terlalu longgar atau nggak terlalu ketat. Soalnya nanti kalau terlalu ketat, bahaya buat Bapak Ibu, nggak bisa nafas dengan enak kan. Terus selanjutnya, tidak boleh memegang masker saat memakainya. Menurunkan masker ke leher atau dagu. Nah ini, kalau menurunkan masker ke leher atau dagu, itu buat maskernya jadi kotor juga loh ya. Terus itu waktu Bapak Ibu, kalau pakai masker terus pegang-pegang itu, tangan Bapak Ibu jadi kotor juga. Maskernya juga ikut kotor. Jadi kalau sudah agak sengaja gitu pegang, langsung cuci tangan 20 detik. Minimal 20 detik ya, dengan 6 langkah. Selanjutnya, saat melepas masker, jangan menyentuh bagian tengah. Lepaskan masker dengan ambil salah satu sisi atau kedua sisi, seperti yang ada di video, lalu lepaskan dengan tidak menyentuh permukaan masker, lalu buang masker dan mencuci tangan. Seperti yang sudah dijelaskan di video, lepaskan masker bila kotor atau basah, gunakan maksimal 2-4 jam. Kalau misalnya Bapak Ibu habis makan gitu, pastikan juga itu maskernya, kalau pakai masker kain, ditutup di di tempat bersih ya. Maksudnya bagian permukaan dalamnya itu enggak ada di luar dan sebaliknya. Kalau Bapak Ibu mau buang masker yang surgical mask itu pastikan Bapak Ibu semprot dulu dengan disinfektan. Itu terus Bapak Ibu gunting-gunting, terus buang deh. Yang kain, kalau Bapak Ibu kotor atau basah itu tadi, itu masukkan ke kantong plastik, terus dibungkus jelasnya, lalu dibawa pulang
setelah bawa pulang dicuci dengan deterjen. Nah, apa sih manfaat menggunakan masker? Yang pertama, itu mencegah penyebaran droplet dari mulut dan hidung. Droplet ini seperti cipratan ya, cipratan dari mulut, seperti bersin atau kalau saling berbicara dengan orang itu kan biasanya uap-uap itu termasuk droplet. Yang kedua, mencegah masuknya bibit penyakit ke dalam saluran pernafasan. Ini pendapat dari Sugandi dan Wahyuni 2015. Nah, ini yang dari awal saya sudah bilang itu kalau misalnya flu atau TBC itu untuk mencegah, bukan untuk mengobati penyakit Bapak Ibu. Seperti itu. Nomor 3, melindungi pengguna dari menghirup partikel udara. Pendapat dari Munte et al. 2020. Nah, ini sebelumnya sudah dijelaskan bahwa partikel-partikel udara itu enggak hanya dari debu atau zat kimia, tapi banyak sih yang enggak bisa kita lihat dan itu bahaya. Ini selanjutnya melindungi kesehatan saluran pernafasan. Pendapat dari Mute et al. 2020. Nah, dampaknya tidak menggunakan masker akan menjadi gangguan pernafasan pada paru-paru, Bapak Ibu. Apalagi lingkungannya juga kotor, itu bahaya sekali. Nah, ini menurut Zainuri dan Rahmalia 2016, menggunakan masker bagi pekerja mebel dapat membantu menghindari pekerja dari gangguan sistem pernafasan. Gangguan sistem pernafasan adalah hasil yang paling berbahaya dari masalah penyakit pernafasan lainnya. Akibat bekerja di lingkungan kerja dengan kadar debu yang tinggi, debu yang masuk ke dalam saluran pernafasan dapat mengakibatkan timbulnya gangguan berupa batuk-batuk, bersin, gangguan pernafasan lainnya. Bahaya sekali kan? Selanjutnya, bersin adalah suatu refleks perlindungan tubuh atas masuknya partikel asing ke dalam saluran pernafasan. Selain dapat menyebabkan bersin-bersin, otot polos di sekitar jalan nafas pada manusia dapat terangsang sehingga menimbulkan penyempitan dan menyebabkan seorang rentan terkena penyakit pernafasan. Selanjutnya, kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan juga tidak kalah penting dengan menggunakan masker, karena kebersihan lingkungan ini berpengaruh pada kesehatan Bapak Ibu, keselamatan dan rasa nyaman, terutama kualitas nanti performa Bapak Ibu bekerja. Lingkungan adalah daerah atau kawasan dan sebagainya yang berada di sekitar kita. Ini menurut KBBI 2016. Kebersihan menurut Nazarudin 2014 dalam Hardiana 2018 merupakan upaya manusia untuk melihara diri dan lingkungannya dari segala yang kotor dan keji, dalam rangka mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman, sehingga dapat diartikan bahwa kebersihan lingkungan adalah segala upaya untuk menjaga lingkungan bebas dari potensi penyebab penyakit dan rasa tidak aman, termasuk debu dan kotoran yang bisa melayang. Nah, bisa dilihat di sini kalau kebersihan lingkungan itu merupakan upaya untuk melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman. Itu juga merupakan upaya untuk melihara diri untuk tetap sehat. Nah, kebersihan lingkungan lingkungan bersih saja, terkadang kita tidak bisa melihat atau mendeteksi kotoran yang bisa melayang atau debu-debu. Apalagi tempat yang kotor, itu pasti potensi kesehatan lingkungannya berpengaruh pada performa Bapak Ibu dan juga kenyamanan bekerja. Selanjutnya, dampak lingkungan kerja yang kotor. Debu kayu dihasilkan dari pengolahan atau penanganan kayu seperti pemotongan, pengamplasan, atau penyerutan. Meski tidak semua jenis kayu dapat membahayakan kesehatan, debu kayu tetap bisa menjadi ancaman bagi pekerja yang setiap harinya karena debu kayu memiliki kandungan bahan toksik. Ini dari Safety 2016. Meskipun Bapak Ibu bekerja ya pada
proses pengamplasan, pemotongan yang menghasilkan debu-debu kayu, serbuk-serbuk kayu, itu tetap menjadi ancaman. Karena itu memiliki bahan toksik yang berbahaya bagi tubuh, bagi kesehatan pula. Pekerja yang menghirup debu kayu di tempat kerja dapat mengakibatkan terjadinya gangguan pernafasan. Debu kayu ini disebut sebagai respiratory sensitizers atau asthmagens. Asthmagen ini agen biologi dan kimia penyebab penyakit pernafasan pada manusia. Contohnya pemicu asma gitu, sesak nafas. Kebanyakan pekerja memang tidak menyadari bahwa dirinya bisa terkena gangguan pernafasan akibat paparan debu kayu terus-menerus. Ini dari Safety 2016. Saya tegaskan sekali lagi bahwa kebersihan lingkungan benar-benar berpengaruh pada keselamatan Bapak Ibu pekerja. Nggak lucu kalau misalnya Bapak Ibu waktu motong atau menyerut kayu terkena kecelakaan gitu karena kotor atau kondisi lingkungan kotor atau sakit tiba-tiba atau alergi gitu. Berikut referensi yang kami gunakan dalam menyusun makalah dan PPT hari ini. Silakan Bapak Ibu akses bila Bapak Ibu membutuhkan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Sekarang kita masuk pada sesi tanya-jawab yang akan dipandu oleh Saudara Juliana Damanik. Kepada Saudari Juliana Damanik, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Kita masuk ke sesi tanya-jawab ya. Saya akan bertanya kepada para peserta, jadi mohon Bapak Ibu, jika ada yang ingin menjawab, bisa raise hand atau langsung unmute ya, menjawab pertanyaan saya. Oke. Pertanyaan saya, saat bekerja, mengapa masker itu sangat dibutuhkan sih? Adakah Bapak Ibu yang bisa menjawabnya? Baik Bu, saya akan mencoba menjawab. Oke, baik. Silakan perkenalkan nama terlebih dahulu ya. Baik, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Eko, saya karyawan yang bekerja di Mebel ini. Nah, dari materi tadi saya mendapatkan bahwa menggunakan masker itu penting saat bekerja agar kita terhindar dari penyakit pernapasan. Serta untuk keadaan sekarang ini kita juga dapat menghindari tersebarnya virus-virus yang melalui droplet karena tertutup oleh masker kita. Dan mungkin yang paling utama untuk segi profesi kami itu karena menggunakan masker itu bisa mencegah debu masuk sehingga pernapasan kami tidak terganggu. Terima kasih. Oke, baik. Bagusnya. Oke, kita lanjut pertanyaan saya berikutnya. Bagaimana cara memasang dan prioritas? Ayo, Pak Ibu, siapa yang bisa menjawabnya? Saya ingin menjawabnya. Oke, yang pertama adalah cara untuk memakai masker sesuai dengan prosedur. Yang pertama adalah mencuci tangan terlebih dahulu, bisa menggunakan hand sanitizer atau sabun dan air. Kemudian setelah mencuci tangan, kita bisa mengambil maskernya dan pastikan jika ada sisi yang berwarna, maka itu diletakkan di bagian depan, dan sisi yang berwarna putih bisa di bagian belakang. Kemudian pastikan bisa menutup bagian hidung, dagu, dan mulut secara keseluruhan. Kemudian kaitkan kedua talinya pada daun telinga kita. Dan pastikan bagian kawatnya ini bisa membentuk bagian hidung kita dengan baik. Baik, selanjutnya adalah cara untuk melepas masker. Yang pertama, pastikan untuk kita tidak menyentuh bagian depan masker karena kemungkinan besar sudah terkontaminasi dengan virus atau bakteri. Kemudian kita bisa melepasnya dengan memegang pengait atau talinya. Kemudian kita bisa langsung membuangnya ke tempat sampah. Dan setelah itu kita bisa mencuci tangan dengan hand sanitizer atau dengan sabun dan dengan air. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya, Bu. Sepertinya Bapak Ibu sudah mengerti ya
terkait materi penyuluhan kita. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Saya ingin bertanya, Ibu. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Ingli. Saya ingin bertanya, berapa efektifkah penggunaan masker dalam mencegah penyakit pernapasan? Oke, pertanyaannya bagus ya. Saya jawab nih ya, langsung. Masker yang efektif kalau penyakit itu seperti masker yang khusus yang dapat menyaring bakteri dan virus udara agar tidak masuk ke mulut dan hidung. Jadi masker yang khusus dibuat untuk pernapasan mungkin bisa berfungsi juga sebagai pelindung diri yang cukup efektif. Oke, bagaimana Bu? Sudah mengerti? Sudah, Bu. Terima kasih. Oke, apakah ada lagi pertanyaan yang lain? Saya, Bu. Oke, silakan. Saya Jamilia ingin bertanya, ketika seseorang menggunakan masker, tetapi ia ingin melepasnya ketika makan dan minum atau lain sebagainya, apakah masker tersebut harus diganti ketika ingin memakai masker kembali, padahal saat itu dia hanya membawa satu masker saja? Bagaimana pendapat Ibu? Oke, jadi jika kita menurunkan masker di bawah dagu, itu rentan membuat virus ya, sesuai dengan tadi materi yang sudah disampaikan. Yang virus tersebut dapat menempel di bagian luar masker, yang dapat pindah juga jadi ke wajah. Jadi sebaiknya ketika kita melepaskan masker, itu dengan cara memegang talinya ya. Tadi sudah disampaikan bagaimana cara prosedur yang tepat dalam memakai dan melepas masker. Jadi letakkan di kantung tertutup atau pouch dengan posisi terlipat dua, sehingga sisi dalam masker itu tetap bersih. Kenakan lagi setelah selesai makan. Nah, dalam kondisi yang physical distancing ya, artinya berarti usahakan untuk makan di meja sendiri atau duduk berjauhan dengan orang lain. Nah, tapi saran saya sih, sebaiknya jika kita keluar rumah membawa masker cadangan ya, karena kita kan tidak tahu masker tersebut sudah terkontaminasi atau belum, begitu ya. Gimana, Bu? Baik, Bu, terima kasih. Ya, mengerti. Oke, pertanyaan terakhir. Menurut Bapak Ibu nih, lingkungan bersih yang bagaimana sih agar terhindar dari gangguan pernafasan? Dan bagaimana cara Bapak Ibu bisa mengatasi agar tidak alami pernafasan di lingkungan yang tempat bekerja Bapak Ibu itu kotor atau banyak debu? Baik, saya Fikes Talenta ingin mencoba menjawab. Jadi lingkungan yang bersih itu terhindar dari berbagai debu atau kotoran yang ada di sekitar lingkungan tersebut. Dan cara untuk mengatasi debu tersebut atau lingkungan yang kotor dengan cara sering melakukan gotong royong dalam lingkungan pekerjaan kami. Saya rasa itu jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih ya atas jawabannya. Jawabannya cukup bagus. Terima kasih atas respon Bapak Ibu. Kemudian saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya kita masuk pada acara yang terakhir, yaitu kesimpulan dan evaluasi. Kepada Saudari Putri Wariso, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini, di mana penggunaan masker sangat penting pada lingkungan yang memiliki debu dan banyak partikel berbahaya. Dengan menggunakan masker, kita dapat menghindarkan diri dari menghirup zat-zat berbahaya dan zat-zat terkontaminasi, sehingga kita terhindar dari gangguan pernapasan. Selain itu, menjaga kebersihan lingkungan juga perlu untuk dijaga dan diperhatikan.
dengan seperti membersihkan sisa serbuk kayu atau hasil-hasil pekerjaan Bapak Ibu dan sampah di sekitar lingkungan, sehingga mengurangi risiko terjadinya gangguan kesehatan. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Semuanya, setelah kesimpulan dan evaluasi telah selesai, itu berarti kita sudah sampai pada penghujung acara pada hari ini. Karena tadi kita membukanya dengan doa, maka sekarang mari kita menutupnya dengan doa. Sekarang mari kita bersatu di dalam doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Demikianlah acara kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu semuanya yang sudah mengikuti kegiatan penyuluhan pada hari ini. Dan kami tetap mengingatkan Bapak Ibu supaya jangan lupa memakai masker dimanapun Bapak Ibu berada. Sekian dan kami ucapkan terima kasih.